Yes, oke, satu sama ya. Berapa lama durasi pertandingan sepak bola? Oke, Kak Kenny. 10 menit lah, gampang Yes. dikit. Kalian mungkin boleh ceritain Kak, hari ini nih ada agenda apa di sini? Hari ini aku ada meet and greet sama para penonton Cinta Yasmin di Mall Delta Mas. Oke. Ini untuk keseruannya gimana sih Kak? Tadi antusiasme dari penonton juga sendiri nih. Seru banget sih tadi selama aku meet and greet, ini salah satu penonton yang paling antusias ya, mereka pada semangat banget lihat kita juga, terus ada yang ngasih kado juga, lucu banget, terus tadi rame banget juga, seru sih hari ini, aku senang melihat ya. Pada atraktif banget ya Kak untuk tektokan juga, untuk Iya. adu acting juga tadi. Iya, pada aktif banget. Oke. Makasih hari ini. Boleh liatin ini Kak, kado yang dikasih tadi. Aku dikasih boneka bebek guys. Karena aku suka bebek mukanya. Ini aku kasih suratnya. Lucu sekali. Boleh dibacain mungkin Kak? Dear Lea Kiarasa, hai Kak Lea, terima kasih sudah menghibur kami dalam sinetron Cinta Yasmin. Semoga episode panjang, ceritanya lebih seru ya Kak. Buat Kak Lea sehat selalu, semangat terus untuk berkarya dan sukses selalu buat Kak Lea. Ini legis dari saya, semoga Kak Lea suka ya. Terima kasih Kak, dari fansmu Widi Yuniatin. Makasih Widi Yuniatin. Ya, Kak, mungkin selain meet and greet kan juga acaranya nanti untuk berlanjut ke nobar nih Kak. Kakak sendiri nih mengikuti bola sendiri nggak sih Kak, AFC ini? Aku sebenarnya bukan fans bola, aku jarang banget nonton bola. Aku nonton bola kalau World Cup doang, 24 tahun sekali. Jadi aku nggak terlalu ngikutin bola. Maaf guys. Oke, tapi kalau untuk support dari timnas sendiri nih gimana nih Kak? Ya untuk support pastinya aku support banget apapun yang dari Indonesia, karena harus nasionalis ya. Aku pasti dukung banget, Pak. Aku mesti mau yang terbaik buat negara aku. Jadi aku harap kalian bisa ngasih yang terbaik hari ini, para pemain timnas Indonesia. Aku yakin kalian pasti bisa kok. Karena udah ini juga kan ya, udah final ya. Masih kualifikasi gitu. Kualifikasi. Yang kemarin beda ya? Beda. Oh, maaf guys. Masa bodoh saya. Iya. Oke. Siap. Udah? Oke. Kak Kenny, boleh ceritain nih Kak, hari ini meet and greet di Ayam sini, keseruannya seperti apa nih Kak? Keseruannya tentunya seru banget. Mungkin ini juga jadi penonton terantusias selama aku ikutan meet and greet program yang Cinta Yasmin ini. Tapi untuk penonton tadi nih kan ada juga yang sempat adu acting juga nih. Ibu-ibu sempat sampai jatuh juga di panggung, saking antusiasnya gimana nih Kak? Itu bukan jatuh, ibunya emang berangkat gitu. Ibunya komedian nih. Ya jadi aku disuruh nyatain perasaan dari Yasmin. Jadi ibunya itu berperan sebagai Yasmin. Ya tapi ya lucu lah. Jawab ibunya malah alhamdulillah gitu. Lucu sih. Tapi sejauh ini nih Kak, udah berapa episode sih? Terus perkembangan fansnya sendiri seperti apa nih, komentar-komentar Instagram juga kayak gitu mungkin? Pendukung sih tentunya banyak. Kita senang melihat itu. Artinya cerita kita semakin bagus, penonton juga semakin bisa menikmati. Tapi aku berharap sih penonton juga tetap fokus juga sama inti dari cerita kan. Maksudnya kan di sana kan ada Yasmin lagi mencari tahu sebenarnya siapa orang di balik kematian ayahnya, seperti itu. Ya tapi intinya sih aku senang lah. Berarti kan sebenarnya cerita ini tuh sinetron ini tuh banyak cerita yang sebenarnya bisa dipecahkan gitu. Penonton semakin suka. Oke. Tapi dari banyak cerita nih Kak, yang paling gregetan yang mana nih? Apa? Yang paling gregetan itu mungkin scene atau cerita yang bagian mana sih? Ini gregetan dalam hal gimana nih? Yang kok susah banget ini dipecahin kayak gitu mungkin kalau Kakak sebagai penonton gitu mungkin. Oh, ya gregetnya karena Bu Ajeng sama Pras itu mereka sangat licin ya. Mereka banyak akalnya, dan ini yang Romeo, Yasmin sama Dirga itu mencoba pecahkan kasus ini. Oke.
Tadi juga sempat di panggung nih ada fans yang ngasih gift nih Kak. Boleh dilihatin nih. Jadi, Yang mana? ini tadi buat titipan nih buat Amanda, restorannya juga tapi nggak aku baca ya. Nanti aku pokoknya sampein ke Amandanya. Terus ada juga ini yang buat aku Romeo, ada capture screen dari adiknya dia sendiri pasti rumah sakit. Itu surat juga nggak sih? Mau dibaca nggak? Ada surat, ada nih. Ya itu ditekuk. Ntar aja. Ntar aja. Enggak, soalnya nih kalau udah buka bingung gimana cara bungkusnya lagi. Tapi thank you lah, intinya kita senang, pada antusias dan pada tahu detail-detail dari sinetron itu. Ya. Tapi kaget nggak sih sampai ada yang ngasih gift juga nih? Niat banget. Sepasang lagi. Lumayan sih, dan yang aku tahu tuh mereka tuh nungguin dari siang gitu loh. Jadi aku benar-benar appreciate banget, effort banget mereka mau nungguin sampai bisa ketemu dan ngasih ini. Oke. Nah, ini kan rangkaian untuk acara nobar nih nanti malam. Kakak sendiri ikutan nonton nggak sih di sini nih? Enggak, apa masih harus syuting, masih harus nyetok tayangan. Atau tapi nanti pas break mungkin ada sela-sela mau nonton nggak sih? Paling aku nontonnya pas highlight aja nanti, pas replay. Karena untuk nonton live sepertinya agak sulit ya. Karena di lapangan itu kerjanya sangat cepat gitu, pace-nya sangat cepat, jadi nggak ada waktu buat kepentingan yang lain. Tinggal pemain timnas siapa nih Kak yang paling disukain? Arhan, Kenapa? karena dia kaptennya kalau nggak salah, benar nggak sih? Bener Bang. Belum juga. Aduh, gua takut salah ngomong. Soalnya Arhan nggak main. iya. Arhan lah. Iya nggak ikut juga. Arhan paling di highlight. Paling di highlight. Oke, mungkin kata-kata dukungan nih Bang buat timnas Indonesia nih malam ini. Apa? Dukungan buat timnas. Kata-kata dukungan gitu. Iya. Ya semoga pemain timnas Indonesia malam bisa bermain dengan semangat selama 90 menit. Tetap semangat, semangat juangnya juga tetap. Pokoknya lakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Indonesia kita pasti bisa. Oke. Ini kangen banget nih. Oke, selanjutnya. Siapa nama kapten timnas Indonesia waktu Indonesia lawan Arab Saudi? Ayo kan? Rio. Salah. Coba Kak Kenny. Yes. Oke, satu sama ya. Berapa lama durasi pertandingan sepak bola? Oke, Kak Kenny. 2 menit lah, Yes. Oke, 2-1. Kartu warna apa yang ada di kantong baju wasit? Warna kuning. Dan merah. Oke. Jadi 2 sama ya? Oke, nah nama pelatih timnas Indonesia sekarang? Ya, kayak gitu. Siteo. Yes. Oh, itu yang tadi. Oke. Berapa skor Indonesia versus Arab kemarin? Itu adalah pilihan, bukan jawaban. Coba. Oke, Kak Kenny. Berapa skor? Satu sama ya? Yes, betul. Oh my God, kalian. Satu pertanyaan lagi. Siap-siap. Bermain di klub apa kiper timnas Martin Paes? No. Oke, tidak ada yang bisa jawab. Kak ini bisa jawab nggak? Oke. Jadi Nah, ini kan bisa nintahan nih. ya.
nggak hanya itu tembok kan. Kalau kayak tadi kan nggak ada yang support. Gitu. Handstand, push up. Wow. Tuh. Jah. Tuh. Bahulah, semua pokoknya lengan. Dan biasanya kalau latihan calisthenics begini tuh lengannya definitif ototnya tapi nggak terlalu gede. Karena di kamera kan di screen juga kebutuhannya nggak disuruh yang jadi binaraga kan. Ini kan yang penting kelihatannya lean, fit, berotot aja gitu. Makanya ini sebenarnya olahraga yang paling tepat buat aku ya. Jika para fans sinetron Cinta Yasmin, terutama kaum hawa, melihat aksi handstand push up atau olahraga kalistenik yang dilakukan secara cepat dengan mengangkat badan, seperti ditunjukkan aktor Kenny Austin, barangkali mereka akan histeris, seraya terkagum dengan tampilan cool dan macho sang idola. Lihat saja bagaimana ketika Kenny secara eksklusif menunjukkan gerakan membalik badannya menggunakan alat olahraga sejenis paralet, alat penyangga tangan, lalu dengan ringan membalikkan badannya. Oke, jadi di sela-sela syuting kalau misalkan aku lagi istirahat dan pengen olahraga, biasanya aku ngelakuin gerakan simpel aja sih. Jadi aku biasa bawain paralet. Ini tuh untuk latihan kalistenik biasanya. Jadi tanpa beban, hanya berat badan sendiri. Karena aku nggak terlalu suka latihan pakai beban, karena beban itu kan berat kan, terus bawanya juga ribet. Jadi ini udah paling praktis lah. Apa ya? Ini ya salah satu peralatan equipment untuk latihan kalistenik sih biasanya. Biasa ya banyak lah, misalkan aku lagi pengen push up bisa, ini kan supaya ada elevasi kayak gitu. Ya lakuin aja sampai pegel, biasanya begitu. Karena kan pakai berat badan sendiri. Kalau udah enteng biasanya tanpa ini juga bisa clapping, bisa begini, bisa begini. Oh, lagi. Oh ini juga bisa L-sit. L-sit itu begini, aduh, nahannya sampai pegel aja pokoknya. Gini. Biasanya berapa lama tuh Kak? Nggak menentu ya, kalau lagi capek banget ya cuma bisa bentar doang. Tapi kalau lagi fit ya paling 7 detik lah ya. Sebenarnya sih itu masih basic sih. Biasanya kalau yang udah advance mah udah begini, bisa ke sini, bisa ke handstand, tapi belum bisa, masih belajar. Biasa handstand di tembok supaya nggak kelebihan lah ya, nggak kelewatan. Emang masih proses belajar sih. Kalau nggak ada supportnya belum bisa deh. Coba sekali lagi Kak. Pokoknya handstand itu yang penting. Kayak tadi kalau misalkan udah jatuh harus tahu gimana cara exit lah, cara landingnya bener. Kalau enggak cedera takutnya. Harus latihan itu dulu. Sama harus sering-sering dibalik. Karena orang yang nggak terbiasa dibalik biasanya akan takut dan panik. Jadi kayak tuck plunge, bisa nggak ya? Ini tuck plunge. Itu latihan bahu. Kelihatannya simpel sih, tapi susah. Percaya deh, cobain di rumah. Untuk berat badan supaya pakai bahu. Udah sih itu doang. Bagi Kenny, meski sibuk menjalani syuting, ia tetap menyisihkan waktu untuk berolahraga. Apalagi alat paralet yang ia bawa khusus ia simpan di dalam base camp. Bukan selalu bawa, ini emang aku taruh di base camp, hold tanpa ada support. Dan ini lebih gampang lah daripada pakai handstand pakai tangan begini. Karena kalau begini tuh yang nahan itu titiknya banyak. Sedangkan kalau ini kan cuma tumpuan gitu doang, cuma pergelangan. Sehari bisa berapa jam ya? Enggak lah, ngambil berjam-jam. Lagi pengen aja misalkan 15 menit, 10 menit. Latihannya bukan kalistenik. Sekarang itu kalistenik itu menurut aku tuh lebih nagih karena banyak yang bisa di-achieve, banyak gerakan-gerakan yang advance yang harus dikejar gitu. Ya kalau nge-gym kan ya cuman gitu-gitu doang kan. Lama-kelamaan kalau buat aku tuh pribadi bosan lah gitu. Walaupun emang sebenarnya ya nggak boleh bosan, emang kalau untuk diri sendiri, kesehatan sendiri ya emang harus lakuin. Cuma kan ini kan ya aku lakuin juga kesehatan aku sendiri, sama dong. Tapi ini tuh buat aku lebih fun aja dan aku ada komunitasnya gitu.
Namun meski tampil maco dan bugar bak jagoan, Kenny juga selalu rajin memoles wajah hingga membawa vitamin rambut. Sebuah alat mungil berupa tote bag pemberian dari fans selalu ia jinjing ke lokasi syuting. Dalam tote bag itu terdiri dari beberapa skincare seperti body lotion, sunscreen, vitamin muka, day cream, vitamin rambut, dan foam cukuran. Seperti inilah alat kecil pemberian fans yang ia tunjukkan kepada tim Gospot di ruang make up. Apa namanya? Mau nyukur dulu lah. Namanya juga cowok kan tiap hari numbu kan. Karakternya emang sih nggak boleh ada kumis. Bukan nggak boleh sih, kalau brewokan takutnya jadi mirip Pras. Kalau brewokan takutnya kegantengannya bertambah. Enggak sih, lebih ke jelek sih sebenarnya karena aku numbunya berjarak banget ini jenggot sama kumisnya. Jadi ya gitu lah, mending dibabat habis. Mau ngaca soalnya. Tapi pernah bewok gitu? Aku nggak ada brewoknya. Biasalah orang Asia. Tipe orang Asia, rambut juga yang lurus gitu kan. Dan dulu belum pernah bewok. Emang nggak punya brewok, bukan nggak pernah. Kecuali pakai penumbu ya, tapi belum pernah nyoba sih. Nggak pengen juga. Oh ini mah dari fans, ada bikin fanbase gitu kan. Jadi kemarin ada souvenirnya gitu pakai gitu. Body lotion, sunscreen, vitamin untuk muka, day cream, night cream, pembersih makeup, vitamin rambut, sama ini. Oke kon. Sama foam buat nyukur, udah sama ini paling. Suka touch up juga nggak sih Kak? Yang misalnya Bukan suka sih, emang harus touch up, kalau nggak mukanya berminyak. Nih yang suka touch upin nih. Sehat dulu dong. nggak susah nggak ini touch upin kakek ini Kak? Enggak sih, dia mah nggak usah ditata juga gampang. Sebenarnya sih nggak, aku sih nggak suka touch up sih, jujur aja. Dia mukanya nggak. Aku nggak suka naruh-naruh apa produk-produk muka gitu, sebenarnya aku nggak terlalu suka. Pakailah, persiapan dulu di rumah makainya. Karena ya sebenarnya sunscreen itu penting sih, cuman orang Indonesia kurang educate aja soal itu. Cuman aku selalu pakai sama di tangan, sama di muka, leher, belakang leher. Ini paling cepet gosong soalnya. Bukan saja tampil rapi dan klimis, Kenny juga rutin membawa buah-buahan ke lokasi syuting. Salah satunya buah kesukaannya berupa nanas madu. Salah satu buah kesukaan lah. Sukanya ini sama paling pisang karena simple, tinggal dikupas kulitnya bisa langsung dimakan. Kalau ini kan harus potong-potong ya, makanya biasanya juga kalau beli yang ready to eat aja. Bukannya nanas kan bilang asam atau Nanas ini salah satu buah yang vitaminnya paling banyak. Paling tinggi vitamin. Dan seratnya paling tinggi. Jadi gula yang ada dalam buah itu nggak langsung, apa ya, katanya tuh gula itu dipecah jadi lebih lama karena seratnya lebih tinggi. Gitu. Manfaat dari nanas. tapi kalau kakek syuting selalu bawa buah apa enggak? Aku biasanya pagi sih sarapan. Jadi Sarapan buah. sarapan buah. Ini buah sama paling telur rebus lah 4 biji. Matang. Kalau buah nanas sukanya yang asam atau yang manis Kak? Atau yang Lebih suka yang garing. Garing tapi gak terlalu manis. Karena yang terlalu manis itu nggak tahu ya, lama kelamaan enak juga sih makannya kalau yang terlalu manis. Buat aku tuh yang manis tuh yang enak tuh kayak mangga, nah itu oke. Kalau nanas aku mendingan yang nggak terlalu asam, nggak terlalu manis, yang sedang-sedang tapi garing. Enggak sih, sebenarnya aku juga ngerti cara ngitung, cuman kan udah ada studi, udah ada penelitian, dan emang bener, dan gua yang ada di dalam nanas itu ya paling tinggi itu ya seratnya. Guanya itu punya, ya itu udah fakta gitu kan, bukan berarti kan aku nyari tahu sendiri, tapi karena aku tahu itu ya aku makannya seringnya nanas. Buat kulit bagus makan. asam mangga lebih bagus buat kulit? Buat kulit ya, karena banyak air, terhidrasi kan badan. Kalau yang ada kayak suka nggak yang nggak disuka? Nggak disukai. Kalau buah ini aku nggak. Salah tuh sering. Enggak, semua aku makan kok. Bahkan durian aja aku suka. Durian suka. Suka banget. Durian tuh justru banyak lemak sehat ya sebenarnya. Walaupun ada agak bergas ya, ini kan juga bergas. Iya. Kebetulan aku nggak ada masalah sama perut jadi ya aman-aman aja sih.
Masalah lambung juga aku aman, nggak ada penyakit mah juga. Ya, dengan tampil disiplin olahraga dan hidup sehat, bugar dan gemar memoles wajah, gadis mana yang tak terpesona melihat penampilan cool dan macho dari pesinetron Kenny Austin. Maka wajar jika pemeran Dr. Romeo dalam drama Cinta Yasmin ini belakangan tengah digandrungi para fans karena pesona wajah, penampilan dan aktingnya yang syarat getar-getar asmara bersama lawan mainnya Amanda Manopo yang memerankan sosok Yasmin. Dan rupanya di balik tubuhnya yang kekar, wajah rupawan yang khas oriental, Kenny mengaku sudah lama mendisiplinkan tubuhnya untuk sebisa mungkin tak mengonsumsi gula dan tepung. Selain untuk menjaga stamina, ia juga ingin selalu tampil dengan berat badan yang ideal. Olahraga begini, olahraga ringan, mesen-mesen makan, ya gitulah. Lu nggak suka jajan? Aku nggak jajan gorengan sih pasti. Jajan gorengan sama tepung tuh yang paling aku hindarin, sama gula. Enggak, aku bisa satu hari tuh benar-benar nggak konsumsi gula. Ya sebenarnya gula itu efeknya sangat buruk untuk badan. Untuk apa? Itu sebenarnya gula itu bisa bikin peradangan di badan seperti itu. Ya kalau misalkan teman-teman belajar nutrisi pasti akan tahu lah sebenarnya gula itu di tubuh kita tuh nggak butuh gula itu sama sekali. Kan? Ya nasi ada glukosanya, ada glukosnya. Aku makan. Pokoknya intinya gorengan, tepung, gula itu. Kalau nasi makan. Aku makannya juga nggak bersih-bersih banget. Cuman selektif, itu aja. Hai, good morning pemirsa Gospot. Nih ternyata nih kalau kita lihat Kenny Austin alias Romeo lelaki pujaan Yasmin ini selalu tampak bugar dan kekar karena ternyata rajin banget loh untuk berolahraga di sela-sela break syuting. Plus selalu wajib untuk bawa skincare juga. Jadi di tengah aktivitas yang padat merayap selalu bisa glowing. Oke pemirsa, Gospot Special Weekend pagi ini bersama dengan saya Evelina Tan yang akan menemani kalian semuanya. Pastikan ayo stay tune terus bersama dengan Gospot selama 1 jam ke depan. Karena masih ada banyak ya kejutan lainnya di balik sosok dari Kenny Austin. Salah satunya nih ya, ada teman setia yang selalu menemani Kenny Austin ke lokasi syuting. Waduh, kira-kira siapa ya? Kepo kan? Yuk langsung aja kita lihat seperti apa sosoknya. Check this out. Pemirsa, di tengah jadwal syuting yang padat, Kenny Austin tetap harus memperhatikan penampilan. Hal itu mutlak ia lakukan untuk menunjang penampilan dirinya yang setiap hari muncul di layar kaca. Salah satu yang menjadi concern Kenny adalah menjaga style rambutnya. Nah, untuk urusan ini, Kenny menyerahkan pada ahlinya agar style rambutnya sesuai dengan karakter dirinya. Kepada tim Gospot, Kenny menunjukkan lokasi salon yang biasa ia percaya untuk memangkas rambutnya. Sekarang aku udah nyampe ke tempat salonnya. Sekarang mau di makeover, tadi habis diskusi juga sama hairstylist ya mau diapain kira-kira. Intinya mau dibikin Korean look. Jadi seperti apa? Kita lihat sekarang. Mas Agus. Baik-baik, apa kabar Mas? Di Alphonse Salon Lotte Shopping Avenue Iya. yang akan meng-offer Makeover Kenny. Kedatangan sang idola ke salon cukup membuat seisi ruangan heboh, tak terkecuali para hairstylist. Lantas, model rambut apa yang akhirnya dipilih Kenny? udah oke belum nih? Enggak, bukan aku yang milih. Tadi Mas Agus yang rekomendasi. Dan kebetulan sama netizen banyak nyamain aku sama dia sih, Jung Hae-in. Aku pribadi lebih prefer yang naik ke atas, jadi bukan koma, bukan curtain, karena di lokasi itu panas banget. Aku tuh gampang keringatan banget, dan kalau lepek itu pasti suka ditegur sama director. Jadi disuruh ngelap dulu keringatnya gitu-gitu. Jadi ya jadi 2 kali kerja lah di lokasi. Jadi biar cepet, efisien, yang kayak tadi itu udah paling nyaman.
Oke, pemirsa Agus Spot, inilah hasil dari potongan Mas Agus tadi. Nama hairstyle sendiri sih, aku nggak terlalu paham lah ya, tapi ini soalnya modif-modifan dari Mas Agus sendiri, udah di styling dan tadi akhirnya nggak di down perm bagian samping dan belakangnya karena menurut Mas Agus secara natural potongannya rambutnya itu udah turun. Jadi nggak usah lagi pakai hair product yang lain. Ya bagus lah, jadi aku juga nggak terlalu suka bawa obat-obatan gitu sih, jadi kalau begini tuh oke. So far aku sangat suka sama hasilnya, beda banget sama haircut yang sebelumnya. Alasan kenapa aku prefer hairstyle begini karena ya karakter seorang Romeo itu kan seorang psikiater dan dia itu orangnya kalem, bijaksana, dewasa. Jadi aku tuh nggak mau yang terlalu keras. Maksudnya dari segi potongan rambut yang bikin muka aku jadi keras. Aku lebih prefer yang soft boy gitu kan, jadi kalem kelihatannya. Referensi aku lebih prefer ya Korean sih, karena seperti yang pernah aku mention, muka aku type-nya Asian look, jadi ngikutin yang look ya Korea itu lebih masuk lah untuk Asian look, yang Oriental look gitu. Sebagai pria maco yang getol menjaga kebugaran tubuh, Kenny jelas tak ingin tampil dengan rambut acak-acakan. Untuk menjaga kesan sebagai lelaki yang rapi dan klimis, lantas seberapa rutin Kenny memotong rambutnya? Karena aku cowok dan kadang bisa sehari keramas 2 kali, jadi otomatis kan rambut cepet panjang. Jadi untuk maintain rambut itu bisa 2-3 minggu sekali lah, karena lumayan cepet panjang sih hitungannya. Jadi inilah hasil dari potongan rambut baru dari seorang Romeo. Jadi kalau teman-teman penonton setia Cinta Yasmin mau lihat rambut seperti ini, mungkin tayangan 1 hari atau 2 hari lagi udah akan seperti ini potongannya. Jadi jangan lupa untuk nonton terus Cinta Yasmin setiap hari jam 7.45 hanya di RCTI. Selain terbiasa tampil rapi dan hidup sehat, lelaki yang lama tinggal di Bali ini rupanya punya hobi yang cukup ekstrim dan menantang, yakni mendaki gunung. Bahkan pria berusia 32 tahun ini kerap membagikan kegiatan mendakinya di media sosial miliknya. These memories will stay with me. Di waktu kapan ya, waktu itu sebelum COVID sih emang udah nggak sering lah, beberapa kali naik gunung jadi ketagihan, apalagi pas COVID kan emang tempat-tempat rame, tempat-tempat yang tertutup agak dilarang kan. Waktu itu ada PPKM atau apalah istilah itu. Jadi sama teman-teman emang nyari hiburan gitu yang apa ya, yang di tempat terbuka lah. Jadi kan lebih aman gitu kan. Soalnya kan dulu kan penyebarannya kan lumayan cepet tuh kalau di ruangan tertutup. Jadi waktu itu cari hiburan yang bisa refreshing juga sekalian. Jadi hiking lah. Jadi suka sampai sekarang. Pilihan menekuni naik gunung memang sudah dilakoninya sejak masih remaja. Apalagi pemeran Romeo ini dikenal sebagai penyuka tantangan berbau adrenalin. Sejauh ini, ia bahkan sudah menaklukkan beberapa gunung yang didakinya, salah satunya Gunung Rinjani yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses pendakian Gunung Rinjani bahkan diakui Kenny sebagai pengalaman paling berkesan baginya. Gunung Rinjani sih. Udah paling menantang, paling challenging, paling susah. Puas aja sih udah summit sampai ke atas. Treknya sangat sulit sih, sangat sulit. Ada namanya letter E. Letter E itu medannya itu sangat susah. Naik 3 langkah, kita turun lagi selangkah, naik 3 langkah, turun selangkah. Karena itu kalau nggak salah pasir deh. Itu pasir apa ya namanya? Pasir vulkanik atau pasir Malang atau. Cuman intinya itu licin. Dan setiap kali naik pasti akan ke bawah, turun dulu selangkah, naik lagi turun. Seperti itu, sampai ke atas lah pokoknya. Tak hanya Gunung Rinjani yang sukses ia daki, belum lama ini lawan main Amanda Manopo di sinetron Cinta Yasmin ini juga terbilang sukses menjelajahi Gunung Prau yang terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo.
Gunung ini dikenal memiliki ketinggian 2.565 meter. Kala itu Kenny menaklukkan Gunung Prau bersama dengan teman-temannya. Ya, Gunung Gede, Pangrango, Rinjani, Gunung Prau, Tambora, Batur, ya bener. Kayaknya cuma itu doang sih. Iya itu doang. Sebenarnya sih yang paling struggling itu kemarin itu sebenarnya Tambora. Medannya itu sebenarnya sih nggak susah. Rinjani jauh lebih susah, cuman karena Tambora itu waktu itu aku naiknya itu pas setelah operasi ACL ligamen. Jadi setelah operasi 4 bulan pengen coba nguatin kaki nih, coba naik gunung deh Tambora gitu. Katanya sih treknya panjang, cuman nggak yang susah gitu. Cobain lah. Ya gimana ya, waktu itu kan emang kondisi kaki itu baru 4 bulan setelah operasi itu kan masih pemulihan, masih penguatan kembali kan. Jadi agak ketinggalan lah, teman-teman udah agak jauh, aku belakangan gitu. Susahnya sih di situ. Selain 2 gunung di atas, di tengah kesibukan syuting strippingnya, Kenny masih berkeinginan untuk mendaki Gunung Kerinci di Jambi dan Merbabu di Jawa Tengah. Namun rencana itu masih ia susun sambil menunggu libur syuting. Ada teman udah ada wacana mau ke Kerinci atau enggak ke ini Merbabu. Setelah syuting lah pasti. Kalau pas syuting nggak bisa. Dari sederet gunung yang sukses didakinya, lantas pernahkah Kenny Austin menemui hal-hal mistis selama mendaki gunung? Aku nggak percaya gituan sih, dan nggak pernah ngalamin, nggak bisa ngeliat, jadi aku fine aja. Aku nggak pernah mikir sampai ke situ. Intinya sih ingat keselamatan diri sendiri. Kalau emang kata BMKG atau emang statusnya misalnya gunungnya masih aktif itu ya jangan nekat, itu masalahnya alam gitu, jangan dilawan. Kalau aku sih selalu denger apa kata orang lokal di situ, kan mereka lebih tahu kondisinya seperti apa, musim hujan kah atau apa. Ya jangan remehin, karena di gunung itu sekalinya nyasar gitu ya udah, apalagi kalau misalnya orangnya panikan gitu kan, ya susah lah kalau begitu mah. Intinya selalu prepare barang-barang apa yang mau dibawa, sama selalu lihat keadaan cuaca sekitar. Iseng-iseng main sama lincang atau enggak nonton film di HP, olahraga begini, olahraga ringan, mesen-mesen makan gitu. Gitu. Barulah semua pokoknya lengan. Dan biasanya kalau latihan calisthenics begini tuh lengannya definitif ototnya tapi nggak terlalu gede. Karena di kamera kan, di screen juga kebutuhannya nggak disuruh yang jadi binaraga kan yang penting kelihatannya lean, fit, berotot aja gitu. Makanya ini sebenarnya olahraga yang paling tepat buat aku ya. Sambil duduk boleh Kak? Boleh. Kak, selalu bawa apa tadi namanya? Paralep. Paralel. Bukan selalu bawa, ini emang aku taruh di base camp. Jadi kalau lagi pengen latihan ya udah kebalik aja pokoknya. Momen yang pengen latihan tuh pas jeda banget atau emang badan lagi pegel atau pengen olahraga gitu? Tiap hari aku. Karena aku pengen belajar handstand yang bisa nge-hold tanpa ada support. Dan ini lebih gampang lah daripada pakai handstand pakai tangan begini. Karena kalau begini tuh yang nahan itu titiknya banyak. Sedangkan kalau ini kan cuma tumpuan gitu doang. Cuma pergelangan. Sehari bisa berapa jam nggak? Enggak lah, ngambil berjam-jam. Lagi pengen aja misalkan 15 menit, 10 menit. Langsung berasa Kak efeknya? Sebenarnya skill handstand itu kan nggak instan, harus itu orang latihan bisa berbulan-bulan. Ya aku sih baru berapa ya, baru 4 bulan 5 bulan sih, aku masih belum bisa nge-hold itu, dan itu memang sangat susah. Makanya sebenarnya salah satu lifetime bucket list aku di hidup aku tuh aku pengen bisa handstand, bisa master handstand skill. Kenapa Kak? Kan dulu dirimu dari elemen ya, itu kan udah bodinya kayaknya udah bagus lagi, ya, udah kebentuk gitu, tapi dulu latihannya bukan calisthenics. Sekarang itu calisthenics itu buat aku tuh lebih nagih karena
banyak yang bisa di-achieve, banyak gerakan-gerakan yang advance yang harus dikejar gitu. Ya kalau nge-gym kan ya cuman gitu-gitu doang kan. Lama-kelamaan kalau buat aku tuh pribadi bosan lah gitu. Walaupun emang sebenarnya ya nggak boleh bosan, emang kalau untuk diri sendiri, kesehatan sendiri ya emang harus lakuin. Cuma kan ini kan ya aku lakuin juga kesehatan aku sendiri, sama dong. Tapi ini tuh buat aku lebih fun aja dan aku ada komunitasnya gitu. Dan gampang bisa di mana aja. Bukan di mana aja. Ada tempat latihannya, cuman dia tuh nggak ada beban bench press, nggak ada beban yang kayak dumbbell gitu, nggak ada. Itu pure bener-bener cuman hanging bar, monkey bar, hanging bar. Jadi bisa pull up, bisa muscle up. Kalau di sini tuh ya minusnya nggak ada bar itu, aku nggak bisa pull up di sini. Kak, selain apa namanya olahraga, break shooting juga kemana main sama apa? Terenggiling, apa sih? Istilahnya berang-berang ya. Terus Linsang. Oh linsang. Memang di break shooting tuh harus ada aktivitas gitu ya kan? Ya, kalau kadang kan syuting kan ya namanya juga manusia ya, kita di lokasi ini kan tiap hari gitu. Kadang kalau misalnya lagi bete ya iseng-iseng main sama lincang atau enggak nonton film di HP, olahraga begini, olahraga ringan, mesen-mesen makan, ya gitulah. Lo nggak suka jajan? Aku nggak jajan gorengan sih pasti. Jajan gorengan sama tepung tuh yang paling aku hindarin, sama gula. Gula tuh hindarin Enggak, aku bisa satu hari tuh benar-benar nggak konsumsi gula. Kenapa kak? Ya sebenarnya gula itu Efeknya sangat buruk untuk badan. Untuk apa? Itu sebenarnya gula itu bisa bikin peradangan di badan seperti itu. Ya kalau misalkan teman-teman belajar nutrisi pasti akan tahu lah sebenarnya gula itu di tubuh kita tuh nggak butuh gula itu sama sekali. Kan, ya nasi ada glukosanya, ada glukosnya. Aku makan. Pokoknya intinya gorengan, tepung, gula itu. Kalau nasi makan. Aku makannya juga nggak bersih-bersih banget. Cuman selektif itu aja. Kak, kalau hobi naik gunung masih kak? Masih. Tapi pas stripping ini Nggak bisa lah. Naik gunung kan seharian atau enggak harus nginep 1 malam kan di atas base camp, di atas tempat camping. Dan staminanya udah pasti menurun lah kalau suatu minggu kan capek. Iya. Hobi selain naik gunung, olahraga apa lagi kak? Masak? Masak ya hanya untuk kesehatan diri sendiri aja sih sebenarnya. Prepare di rumah karena kalau kita beli di luar kan kita nggak pernah tahu takarannya berapa banyak, gula, garam segala macam. Kalau di rumah kan kita bisa kontrol sendiri. Bisa tapi ya? Ya keadaan yang memaksakan untuk bisa masak. Orang bisa belajar ya karena keadaan yang mendesak. Kalau nggak ada mendesak ya orangnya santai-santai aja. Masakan apa kak biasanya? Dada ayam lah basicnya. Dada ayam atau enggak beef. Paling cara masaknya dibeda-bedain supaya nggak bosan. Oh iya, karena kalau lagi ngebentuk body tuh dada ayam bagus. Dada ayam proteinnya udah paling tinggi. Bagian dadanya, bukan paha. Oke. Kak, sorry, aku sedikit ada tema tentang dirimu dari Medan, Tionghoa ya kak turunan? Yes. Bisa bahasa Tionghoa tapi kak? Bahasa Tionghoa ya tapi udah nyampur lah, udah nggak pure gitu. Karena ya lingkungan kita, pergaulan kita kan kebanyakan juga ngomongnya udah pakai bahasa Indonesia kan. Jadi ya lama-lama akan pudar juga. Oke. Tapi di rumah pernah komunikasi sama keluarga pakai Tionghoa? Ya nyampur Tionghoa sama bahasa Indonesia. Oh, boleh juga sedikit ngomong apa gitu kak? Halo, apa kabar? Aku hari ini mau apa? Tapi dalam bahasa Tionghoa gitu kak? Aduh, aku udah nggak Mandarin aja lah ya. Oh, boleh. Tapi aku nggak terlalu lancar juga sih jujur. Ya bentar. Apa nih mau ngomong apa? Halo, hai pemirsa, jangan lupa saksikan. Aduh nggak bisa itu, itu terlalu susah itu, terlalu sulit. Hai pemirsa, aku lagi ada di lokasi syuting nih. Atau apa gitu? Aduh apa ya? Bahasa udah. sapaan fans deh. Nyapa aku. Apa ya? 朋友你好吗？我叫 Kenny Austin. Artinya apa tuh kak? Teman-teman apa kabar? Nama saya Kenny Austin. Oh, oke. Kak, aku boleh bahas tentang asmara sedikit ya? Aduh, itu udah dipanggil tuh. Kenapa kak? Hah? Masih jomblo atau udah? Enggak, udah nggak jomblo. Udah nggak jomblo? Udah nggak jomblo. Kalau boleh tahu tipenya kakak seperti apa sih? Aduh, nggak ada lah tipe-tipe itu buat aku tuh terlalu ini ya, kurang mature lah ya kalau masih ngomongin tipe-tipe. Intinya mah sekarang kecocokan aja lah, sama attitude bagus, sudah itu aja. Nggak ada tipe Itu mah cerita lama lah, pengennya yang begini, pengennya begitu, ujungnya kalau ketemunya tipenya pas, tapi kalau misalnya ngobrol nggak nyambung juga sama aja.
Itu mah cerita lama lah yang kayak gitu. Kalau boleh tahu kok bocorannya lagi sama siapa kan? Ya di sosmed juga ada kok. Hah? Enggak, bukan. Kak Aurel masih. Iya, Oh masih sama Kak Aurel. masih. Awet ya kan? Awet lah. Ya awet lah, gak nyari-nyari lagi. Kan lagi stripping nih, susah ya untuk komunikasi, ketemu bareng. Ya udahlah jarak jauh aja HP gitu. Chat, telepon. Ada target nggak sih Kak untuk kapan tonton juga udah, karir udah oke, mapan juga udah, nunggu apa lagi? Belum lah, masih banyak lah yang harus dicapai. Tapi Apa? belum ada planning lah. Apa? Apa yang mau dicapai lagi? Aduh banyak lah yang harus bisa di achieve. Rumah masih ngebagiin orang tua. Enggak sih, bukan di situ, lebih ke apa ya? Pengen sesuatu yang lebih aja sih, nggak cuma hanya di bidang ini gitu. Jadi pengen bisa achieve yang lain. Ya, I don't know, maybe like budi keuangan yang lain, bisnis apa gitu. Oh masih mau bisnis? Ya, pastilah. Apa Kak pengennya? Kuliner? Enggak, sekarang sementara sih aku ada beberapa project lah temen yang aku invest. Cuman ya aku pengennya sih pengen bisa ngeran sendiri, bisa gede sendiri dari nol. Itu yang challenge buat aku. Betul. Jadi nggak ada target harus nikah umur sekian. Target mah enggak, tapi ya akan harus lah gitu. Dah, aku mau syuting sekarang. Ditungguin sama pemain yang lain saya nggak enak. Closing boleh Kak? Thanks udah ngikutin. Yaudah. Teman-teman, thank you udah ikutin kegiatan aku hari ini. Tadi udah ada olahraga sedikit, terus ada pertanyaan-pertanyaan seputar karir. Oh iya, olahraga gua. Teman-teman, thank you udah ikutin kegiatan aku. Tadi udah ada kegiatan olahraga sedikit, ada BTS shooting, ada nanya-nanya soal karir juga, dan banyak lah pokoknya. Jadi teman-teman stay tune terus untuk tahu lebih baik lagi soal pemain-pemain Cinta Yasmin yang lain. Stay tune. Salah satu buah kesukaan lah. Sukanya ini sama paling pisang karena simple, tinggal dikupas kulitnya bisa langsung dimakan. Kalau ini kan harus potong-potong ya, makanya biasanya juga kalau beli yang ready to eat aja. Kenapa sukanya nanas? Kan kadang asam atau Nanas ini salah satu buah yang vitaminnya paling banyak. Paling tinggi vitamin. Dan seratnya paling tinggi. Jadi gula yang ada dalam buah itu nggak langsung apa ya, katanya tuh gula itu dipercaya jadi lebih lama karena seratnya lebih tinggi. Gitu. Manfaat dari nanas. Tapi kalau kasih syuting selalu bawa buah apa enggak? Aku biasanya pagi sih sarapan. Jadi Sarapan buah. sarapan buah. Ini buah sama paling telur rebus lah 4 biji. Matang. Kalau buah nanas sukanya yang asam atau yang manis Kak? Atau yang Lebih suka yang garing. Garing tapi gak terlalu manis. Karena yang terlalu manis itu nggak tahu ya, lama kelamaan enak juga sih makannya kalau yang terlalu manis. Buat aku tuh yang manis tuh yang enak tuh kayak mangga, nah itu oke. Kalau nanas aku mendingan yang nggak terlalu asam, nggak terlalu manis, yang sedang-sedang tapi garing. Kak, sedetail itu ya memperhatikan nilai gizi, takaran gula, dan karbonya berapa ya? Enggak sih, sebenarnya aku juga nggak ngerti cara ngitung, cuman kan udah ada studi, udah ada penelitian, dan emang bener, dan buah yang ada di dalam nanas itu ya paling tinggi itu ya seratnya. Buah lain itu punya, ya itu udah fakta gitu kan, bukan berarti kan aku nyari tahu sendiri, tapi karena aku tahu itu ya aku makannya seringnya nanas, begitu. Oke Kak, aku ambil stok sheet makan. Kalau semangka kurang ya Kak? Banyak gula. Oke lah, enggak sih, banyak air. Buat kulit bagus semangka. Oh, semangka lebih bagus buat kulit. Buat ya? kulit ya, karena banyak air, terhidrasi kan badan tuh. Kalau yang ada nggak sih buah nggak yang nggak disuka? Nggak disukai. Kalau buah ini aku nggak makan. Salak mungkin sering. Enggak, semua aku makan kok. Bahkan durian aja aku suka. Durian suka. Suka banget. Durian tuh justru banyak lemak sehat ya sebenarnya. Walaupun ada bergas ya, ini kan juga bergas. Iya. Kebetulan aku nggak ada masalah sama perut jadi ya aman-aman aja sih. Setelah lambung juga aku aman. Nggak ada penyakit mah juga. Hah? Thank you kakakku. Makasih ya kak. Sama-sama. Baru ya. Makasih buahnya.
masih ada ketinggalan. Kak, kebanyakan artis itu jaim loh, Kak, suka pakai baju yang rapi dan lain. Kamu tuh ada salah satu yang unik pakai singlet, Kak. Aku belajar dari orang Bali lah. Enggak ya, itu juga salah satu alasan kenapa aku lebih betah di Bali sih, karena orang di Bali itu lebih simpel. Pakaiannya itu ya yang punya lahan aja pakai motor, celana pendek, singletan kemana-mana ya. Buat aku kenapa harus flexing? Ya buat aku ya santai aja lah. Orang emang panas juga ya, aku emang lebih nyaman pakai singlet. Aku pakai sesuatu tuh karena fungsi, karena kenyamanan, bukan karena pride sih sebenarnya. Kemana aja Kak biasanya pakai singlet? Ya di lokasi doang. Kalau di luar mah kaos lah minimal. Itu doang. Tapi kan ada juga orang yang mungkin kemana-mana kadang pede pakai singlet juga. Enggak. Orang yang bikin konten pakai singlet gitu. Enggak sih aku mah. Aku pakai singlet itu paling kalau di luar lokasi ke pantai sama nge-gym doang udah. Bukan nge-gym, maksudnya workout lah, olahraga. Ini karena posisi warawiri di sini aja ya. Biar ada sini doang kan ya, tiap hari kru di sini lihat aku juga udah bosen kali. Jadi aku juga ya udahlah. Enggak peduli juga. Siap. Oke, Kak. Oke. Siap. Thank you. Terima kasih ya, Kak. Ini kalau yang thank you, Kak. Cinta Yasmin yang hari ini. Yang Yasmin ketemu foto terus yang dipeluk jatuh. Hah? Satu statement aja nih, ceritanya gimana nih episode ini, Kak? Yang sedikit. yang ini kan? Iya, betul. Ya kalau ini sih si Kayla sama Yasmin lagi main petak umpet. Ini Romeo habis dari kamarnya Alisa, terus nggak sengaja itu Romeo ada di tengah-tengah mereka, pas mau nangkap malah yang ketangkep itu Romeo gitu. Gitu ayo sih, ya ini Romeo ringan lah. Ini ketemu foto itu momennya apa sih, Kak? Itu pas masuk ke ruang rahasia rumah keluarga Cakradinata. Jadi udah berhasil masuk, udah sempat ngelihat salah satu petunjuk penting lah gitu. Tapi foto itu nggak diambil, nggak dibawa keluar dari ruangan karena takut dicurigain kan. Apa yang terjadi? Nggak ada yang terjadi, cuma ngeliat foto, Yasmin fotoin pakai HP udah gitu doang. Ya buat salah satu bukti kuat aja ntar. Buat? Ya buat penyelidikan. Soal ayahnya. Oke. Gitu. Thank you, Kak. Sama-sama. Oke. Di balik ketampanannya serta memiliki hobi yang tak biasa, mulai dari olahraga kalistenik, naik gunung, hingga memiliki hewan peliharaan berang-berang, Kenny Austin juga ternyata lulusan sarjana teknik. Karir Kenny juga kian menanjak sejak dirinya membintangi sinetron Cinta Yasmin sebagai Romeo, dokter tampan yang mengelola rumah sakit. Bahkan akting Kenny sebagai dokter Romeo berhasil menyita perhatian, lantaran hingga saat ini ia belum juga menyatakan perasaannya kepada Yasmin, meski ia jatuh hati kepadanya. Cinta Yasmin memang membuat Kenny Austin dan Amanda Manopo dijodohkan massal oleh warganet. Apalagi banyak adegan romantis keduanya yang selalu dimiripkan dengan drama Korea. Lantas seperti apa tanggapan Kenny ketika banyak warganet yang menjodohkannya dengan Amanda? Atau jangan-jangan Kenny telah memiliki tambatan hati yang selama ini ia jaga hatinya? Ya, proses lah, pasti proses lah. Orang nggak kenal sama sekali waktu itu. Proses pendekatan dulu, tahu karakternya gimana dulu aslinya. Udah setelah tahu aslinya ya baru ke next step. Buat aku sih dia orang yang sangat-sangat baik lah, sangat nurut sama orang tua dan bisa diajak bertukar pikiran dan mau menerima masukan. Sosok wanita yang kini menjadi pelabuhan hatinya adalah Aurelia Lanita yang sudah ia jalin selama 6 tahun. Meski usianya terpaut 8 tahun, namun Kenny dan Aurelia semakin teguh dengan cinta mereka walaupun harus menjalin kasih jarak jauh. Lantas seperti apa Kenny melepas rindu kepada Aurelia? Enggak sih, karena dari tempat tinggal dia juga jauh, kasihan lah kalau misalkan kesini. Lebih ke kayak semangat ya kerjanya hari ini. Buat aku sesimpel itu aja sih. Malamnya telepon gitu aja. Tiap hari juga disemangatin.
Hubungan Kenny dan Aurelia sepertinya tak bisa dipisahkan, apalagi kedua keluarga masing-masing sudah saling mengenal. Lantas benarkah Kenny dan Aurelia bakal melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius? Lantas bagaimana dengan sosok lawan mainnya di sinetron Cinta Yasmin, yakni Amanda Manopo, yang memang banyak warganet menjodoh-jodohkannya? Dua-duanya nggak boleh. Boleh dua, kenapa harus satu? Ya sebenarnya beda lah kalau mau ngomongin Yasmin mah kalem, Amanda yang asli kan ya suka bercanda gitu kan. Ya Amanda lah kalau bilang ya. Ya justru lebih ngocol sih sebenarnya. Nah, target sih enggak, tapi kalau untuk itu tujuan untuk itu pasti ada. Iya. Udah saling tahu. Kita punya background yang hampir sama sih. Iya. Target sih enggak, tapi plan sih ada. Plan ada, tapi target enggak. Ngalir aja. Secara umur dia kan juga masih 24 lah. Dia juga kayaknya masih ya kita lihat ya beberapa waktu ke depan lagi gitu. Jika cinta di kehidupan nyata Kenny berhasil, namun sayangnya jika di dalam sinetron, Kenny yang berperan sebagai Romeo justru selalu gagal mengutarakan cintanya kepada Yasmin. Banyak momen yang sejatinya pas, namun Romeo selalu kehilangan momen tersebut. Sinetron Cinta Yasmin memang selalu dinanti halayak luas lantaran adegan demi adegan selalu membuat tanya para penggemarnya. Di setiap episodenya selalu ada ketegangan soal siapa sejatinya yang menjadi musabab atau otak dari pembunuhan orang tua Yasmin. Namun, ada sisipan kisah cinta segitiga yang tak kunjung usai antara Romeo, Yasmin, dan Rangga. Apalagi baru-baru ini Yasmin terus mencoba untuk mencari beberapa bukti baru ketika ia diberi kesempatan untuk menginap di kediaman Baskara untuk menemani anak Rangga. Tentu saja, Yasmin tak sendiri. Ia ditemani oleh Romeo yang sudah memperhatikan orang yang selama ini ia cintai mau menembus ruang rahasia milik Baskara. Ini waktu yang tepat buat aku masuk dan memeriksa sendiri apa isi ruangan rahasia itu. Kamu pasti mau ke ruang rahasia kan? Ini kesempatan buat aku, Dok. Tapi bahaya Yasmin, kamu bisa ketahuan. Kamu ngomong juga jangan gede-gede, kenapa sih? Pelan-pelan aja. Udah, kamu tenang aja, aku bisa jaga diri kok. Alhamdulillah. Ayo masuk. Kita langsung masuk aja. Ketika berhasil masuk ke ruang rahasia, Yasmin justru tak sengaja menjatuhkan beberapa dokumen di rak buku hingga akhirnya ia menemukan 2 pucuk foto ayahnya tengah bersanding dengan Baskara. Sontak saja, pikiran Yasmin mulai liar jika ia menuduh Baskara yang menghabisi nyawa ayahnya. Ini foto ayahku sama Pak Baskara. Kalau dilihat dari fotonya sepertinya papa aku yang berteman baik sama ayah kamu. Jadi Pak Baskara kenal dong sama ayahku, Dok. Iya, sepertinya begitu Yasmin. Yasmin, kamu ngapain? Kamu nggak boleh ambil foto ini. Tapi dong. Yasmin, kalau kamu mau fotoin, kamu foto pakai HP aja. Barang ini nggak boleh keluar dari ruangan ini. Kita bisa ketahuan nanti. Kita harus balikin ke tempat semula. Melihat foto itu membuat Yasmin hakul yakin jika Baskara lah yang telah menghilangkan nyawa ayahnya. Namun sayangnya Romeo justru tak percaya jika itu semua dilakukan oleh ayah angkatnya. Hal itulah yang membuat Romeo berkubang dalam galau. Udah jadi ternyata benar dong. Pak Baskara itu ada hubungannya sama kematian ayahku. Belum tentu Yasmin. Bukti yang kita lihat tadi itu cuma nunjukin kalau papa aku tuh berteman sama ayah kamu. Tapi ada sangkut pautnya sama kematian ayah kamu tuh belum tentu. Jadi sekarang kamu belain papa kamu? Bukan Yasmin, aku nggak belain siapa-siapa. Aku cuma melihat bukti itu secara objektif aja, gak lebih. Gua nggak nyangka. Ternyata papa kenal sama ayahnya Yasmin.
Apa jangan-jangan Papa juga kenal dengan Pak Heru? Atau bisa jadi juga Papa yang memerintah Pak Heru untuk menghabisi nyawa sahabatnya sendiri? Enggak, gue gak percaya. Papa itu orang yang baik. Gue gak yakin Papa tega ngelakuin itu. Yasmin juga dibuat penasaran dengan kalung yang tak sengaja ia jatuhkan ketika berada di ruangan Alisa dengan bandul berinisial YR. Bahkan saat hendak keluar ruangan, Yasmin secara tak sengaja mendengar ucapan jika kalung itu bakal diberikan kepada seorang wanita. Hal itulah yang membuat tanda tanya besar. Mengapa jika Romeo benar-benar cinta kepadanya, tak langsung mengutarakan isi hatinya? Y dan R. Ini inisial nama siapa ya? Romeo ngapain sih mau ngasih kalung ini buat cewek itu? Jadi kalung itu punya dokter. Terus mau dikasih ke cewek lain. Tapi ke siapa? Apa jangan-jangan kalung itu untuk aku? Apa inisial Y dan R itu maksudnya Yasmin dan Romeo? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin ada cewek lain yang inisialnya juga Y. Romantisme antara Yasmin dan Romeo memang selalu membuat warganet baper. Dari mulai adegan kocak, mesra, hingga sikap jutek Yasmin membuat penonton selalu penasaran. Romeo yang sulit mengucap kata cinta kepada Yasmin juga membuat penonton gregetan. Perasaan penonton benar-benar dibuat bak layangan. Lantaran Romeo kerap tarik ulur soal perasaannya terhadap Yasmin. Sebenarnya selama ini tuh Apa? aku sebenarnya apa? Ya memang gantung kan belum nyatain. Masih ya ada halangan aja lah kalau mau nyatain perasaan si Romeo-nya. Ya itu karena dia butuh kepastian. Romeo juga tiap kali mau nyatain cinta tapi kehalang sama ada aja lah gitu yang Romeo harus cabut dulu, ada itu dapat ancaman dari Alisa yang seperti itu. Makanya kan si Yasminnya jadi kesel gitu, ngambek lah sama Romeo. Aku aja mesem-mesem yang nonton kan kayak gemes banget, greget sekali gitu kan. Walaupun katanya banyak yang di-prank ya. Kayak mau ngomong I love you aja ada aja rintangannya ya kan. Ya dinikmatin aja lah. Kita sebagai penonton kan cuman kebagian senyum-senyum aja kayak aku. Kebagian mesem-mesem aja gitu. Sikap Yasmin kepada Romeo memang membuat warganet dibuat melayang, apalagi mereka sama-sama tak mau mengungkap perasaan terlebih dahulu. Namun jika mereka berjarak, ada rasa berkecamuk yang tak bisa diungkap, layaknya Yasmin yang begitu lekat memandang foto Romeo lantaran dirundung rindu. Jadi kangen. Biasanya aku nggak pernah kayak gini. Ketemu sama Dokter Romeo kali ya nanti. Aduh, ngeliatin apaan sih sambil senyum-senyum gitu? Dia tuh nggak ada ngeliat apa-apa. Belum lagi soal keduanya yang tampak serasi ketika mengenakan kaos couple bertuliskan love. Meski belum menyatakan cinta, namun keduanya sudah benar-benar sehati. Meski ada rasa bahagia, namun Yasmin tetap menyalahkan Romeo lantaran baju baru yang dibelinya kembar. Yasmin? Dokter? Yasmin aku.
Aku nggak bermaksud Yasmin, aku nggak tahu kalau ini ternyata baju couple. Kamu nggak ngecek dulu apa gimana sih? Ya soalnya penjualnya bilang cuma tinggal 2 kaos, ya udah aku tinggal ambil. Ya emang aku suruh periksa dulu sih, cuman kan aku pikir daripada pakai kaos basah mending aku beli kan. Ya pasal bajunya ini tuh, tulisannya nih, tuh. Ya sebenarnya emang kaos itu kan nggak sengaja dibeli kan, karena si penjualnya katanya sih saya cuma kaos itu, tapi karena baju kita berdua basah ya mau nggak mau kita beli, Romeo beli baju itu. Cuma Romeo nggak ngecek ternyata tuh bajunya itu baju couple. Jadi akhirnya ya pakai baju couple sama Yasmin. Tak hanya soal romantisme yang diberai keduanya, namun sikap jutek Yasmin kepada Romeo saat memintanya untuk meminum kopi. Tak sampai di situ, Yasmin juga tampak kesal dengan Romeo saat menempelkan obat pereda panas dingin ke dahinya, hingga membuat dokter tampan itu terkejut dibuatnya. Cepetan diminum. Panas. Pelan-pelan makanya. Ntar aja ya. Nunggu hangat dulu. Boleh ya? Kamu masih marah sama aku ya? Kita share, kalau di set kita suka diskusi, ini enaknya diapain nih adegannya, kalau misalkan di penulisan misalnya ceritanya kayak kurang klik ya kalau misalkan kita ikutin naskah gitu, kita ubah dikit ya gitu. Ya kita suka diskusi itulah untuk supaya adegan itu terlihat lebih ngalir aja.